Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raninta Sawaprilia Ginano. Di sini saya ingin membicarakan topik yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 adalah sebuah malapetaka yang tiba-tiba menghantam dunia. Dengan datangnya COVID-19 secara tiba-tiba, banyak rencana-rencana yang sudah diproposalkan oleh pemerintah harus berhenti. Banyak anggaran yang terbuang dan banyak sektor-sektor yang terhenti seperti ekonomi, politik, agrikultur, tidak terkecuali pun pendidikan. Semua orang berbondong-bondong berusaha untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dan melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau yang dinamai sebagai social distancing. Tetapi berkat protokol kesehatan ini juga, kegiatan belajar mengajar yang harusnya dilakukan secara tatap muka terpaksa harus dilakukan secara daring. Siswa-siswa pun dipulangkan, diliburkan. Sebenarnya bukan diliburkan sih, tetapi disuruh pulang lalu belajar dari rumah menggunakan teknologi yang tersedia seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan yang harus kita pertanyakan adalah, apakah Indonesia sudah siap untuk pelajaran online? Sebenarnya jawabannya itu Indonesia itu belum siap untuk melakukan pelajaran daring. Karena dengan pelajaran daring pun menghasilkan masalah-masalah yang baru. Seperti pertama, guru-guru dan siswa beberapanya tidak mengerti cara menggunakan serba-serbi teknologi zaman sekarang. Jadi, ketika harus menggunakan aplikasi yang mereka tidak familiar, sangat susah untuk mereka untuk beradaptasi, sehingga itu bisa menghambat proses belajar mengajar. Dan untuk siswa-siswa juga yang mempunyai orang tua yang belum terlalu awam dengan teknologi, sangat menyulitkan bagi mereka karena orang tua itu harusnya bisa membimbing anak-anaknya. Jika orang tuanya tidak tahu cara menggunakan teknologi untuk belajar online, terus bagaimana cara mereka harus menjelaskan anak-anak mereka yang mungkin masih berumur 10 tahun dan tidak mengerti cara menggunakan teknologi selain cara bermain game. Yang kedua, keterbatasan fasilitas untuk belajar online. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak orang yang tidak mampu untuk mendapatkan smartphone atau laptop atau gadget lainnya yang bisa digunakan yang seperti biasa digunakan untuk pelajaran online. Karena mungkin faktor ekonomi atau bahkan faktor lokasi tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk mereka untuk menjangkau internet atau menjangkau gadget-gadget yang ada. Dan itu sangat mempersulit posisi mereka untuk belajar online. Dan yang ketiga, keterbatasan internet. Ini mungkin salah satu masalah yang paling umum dalam pelajaran online. Karena begini, tidak semua orang itu bisa menjangkau jaringan internet. Beberapa tinggal di pelosok atau di pedalaman yang memerlukan internet tetapi tidak mendapatkan jaringan internet. Kalaupun ada, mungkin jaringannya buruk. Nah, bagaimana cara mereka akan belajar tanpa internet, sedangkan kita sangat bergantung dengan internet ketika pelajaran online. Jadi kesimpulannya itu, sebenarnya Indonesia itu belum siap untuk pelajaran online. Tetapi mengapa kita tidak mau harus melaksanakan pelajaran online? Karena tugas sekolah adalah mendidik. Ketika sekolah dibuka kembali, dan anak-anak mulai disuruh masuk sekolah, itu berarti sekolah gagal mendidik masyarakat akan bahayanya dari COVID-19. Kita hanya bisa berharap yang terbaik, melakukan hal baik untuk sesama agar semuanya bisa sama-sama belajar, mendapatkan akses ke pendidikan. Dan kita hanya bisa berdoa bahwa badai akan berlalu secepatnya. Itulah dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau menyinggung perasaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.